Nah, selisihnya jika kita ingin berinvestasi di Yearn Finance sama yang di bank lokal itu adalah 360.000. Lumayan besar ini. Halo guys, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, manco. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan passive income termudah dan profit yang besar pada tahun 2020 ini ya. Kenapa saya bilang termudah? Karena saya yakin semua orang pasti bisa melakukan ini asal punya modal tentunya ya. Oke, langsung aja kita buka situsnya. Teman-teman buka situs yang bernama yearn.finance ini ya, situsnya yearn.finance. Langsung enter. Oke, seperti ini bentuk dan modelnya. Di sini ada 6 pilihan yang bisa teman-teman pilih, namun saya merekomendasikan 2 ini ya. Ini yang vault ini ada keterangan dimana jika kita deposit uang maka aset yang kita depositokan ini mempunyai minimize risk. Artinya ya tentunya nanti risikonya sangat minim karena di sana ada stablecoin. Nanti saya tunjukkan stablecoin seperti apa. Sementara kalau di Earns ini kita itu diminta untuk menyediakan lending provider ya, atau kita meminjamkan dana kita dalam bentuk cryptocurrency berupa ini DX, terus AF, Compound, lalu dana kita yang kita pinjamkan tadi itu ditradingkan sama orang lain. Nanti kita jelaskan juga. Kita pilih yang vault dulu. Nah seperti ini ya. Tadi kan ada 6 pilihan, dashboard, vault, earn, zap, dan lain-lain. Yang pertama-tama, oh ya, syaratnya teman-teman harus punya wallet dulu ya. Wallet yang saya gunakan itu MetaMask biasanya. Yang pertama-tama ini teman-teman connect dulu ke wallet, klik saja connect your wallet. Nah di sini ada banyak pilihan. Yang saya gunakan adalah yang MetaMask. Nah pada tampilan ini kita diminta untuk login. Kita isi passwordnya. Nah ini setelah masuk nanti kita disajikan pada berbagai pilihan di sini ya. Ada banyak sekali pilihan dan ada yearly growth. Ini adalah interest rate yang akan kita peroleh per tahun. Nah saya jelaskan dulu yang paling atas ini yang ada keterangan LP. LP ini adalah liquidity provider, dimana kita diminta untuk meminjamkan dana kita, yang mana dana kita nanti akan ditradingkan oleh orang lain, dan hasil dari trading orang tersebut, fee-nya itu masuk ke kita berupa koin itu sendiri yang masuk. Nah saya tidak menyarankan untuk memilih yang liquidity provider ini. Kenapa? Karena kita diminta untuk membeli koinnya terlebih dahulu, yang mana kalau kondisi market jelek gitu ya, koin ini misalnya kita beli Curve.fi, kalau misalnya kondisi market jelek, nilai atau value dari koin ini otomatis kan akan turun tuh. Nah modal yang kita depositkan ke koin ini tentunya akan turun juga mengikuti harga dari koin itu sendiri. Itulah saya enggak menganjurkan untuk pilih yang liquidity provider ini, karena itu tadi value-nya turun, sementara kita tidak menginginkan value kita turun kan saat melakukan investasi.
kalau misalnya kita tidak menginginkan value kita turun, di sini di bawah pada bagian bawah di sini itu Ion Finance ini menyediakan stablecoin yang mana nilainya itu mengikuti nilai USD, mata uang USD ya. Ada beberapa yaitu DAI, TUSD, USD Coin atau USDT ya di sini ya. Dan tentunya rate-nya berbeda-beda. Rate-nya di sini itu tergantung dari banyaknya orang yang melakukan transaksi. Misalnya ini kan 9,46. Nah, semakin banyak orang deposito di Ion Finance ini menaruh dananya di sana, maka rate di sini akan semakin turun. Begitu sebaliknya, kalau misalnya semakin sedikit orang yang deposito di Ion Finance ini, maka rate tersebut akan naik. Makanya rate-nya berbeda-beda. Nah, di sini kita contohkan yang DAI stablecoin ini ya. Kita klik. Rate-nya yearly itu 9,46%. Oke. Sementara di sini dijelaskan monthly growth-nya itu 0,79% atau yang kita dapatkan per bulan itu adalah 0,79%. Seperti itu ya. Ini saya punya dana 117 DAI. Kita contohkan seperti ini caranya. Misalnya kita ingin menaruh dana kita di sini 50%, klik saja 50%, langsung klik deposito di sini. Seperti ini nanti yang munculnya. Fee untuk kita melakukan deposito awal itu adalah $2 USD. Kalau kita klik confirm, maka uang kita sudah masuk ke deposito ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sewaktu-waktu ingin menarik dana kita dengan bunga yang ada, maka tinggal klik saja 100% atau 50% yang ingin kita tarik, lalu klik withdraw. Seperti itu ya. Kita bandingkan keuntungan kita melakukan deposito di Ion Finance dengan rate yang besar ini dengan jika kita melakukan deposito di bank lokal ya. Kita buat simulasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya dana 100 juta ya misalnya. Misalnya rate-nya rate USD nya 14.200, maka value kita ya misalnya, nah value kita kan 7.000 USD nih. Kalau misalnya kita masukkan ke Ion Finance ini dengan yearly 9,46, pendapatan per tahun yang kita peroleh yaitu sebesar 666 US dollar ya teman-teman ya. Sementara bulanan yang akan kita peroleh yaitu 55,52 US dollar. Lumayanlah sekitar 600.000 ya. Kita coba kalikan dengan coach ya. Oh, sekitar 788.000 US maaf 788.000 IDR. Ini yang kita dapatkan jika kita menaruh dana kita ke Ion Finance. Kita lihat kalau misalnya kita menaruh dana kita di bank lokal ya. Nah,
Kita lihat di sini suku bunga monthly yang paling besar ada di Bank Mayora ya. Kita ambil ini ya, 5,13%. Rate-nya adalah 5,13%. Yearly yang kita dapat adalah 361 US dollar dan monthly yang kita dapat adalah 30,11 US dollar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini selisihnya lumayan banyak lah. Nah, selisihnya jika kita ingin berinvestasi di Yearn Finance sama yang di bank lokal itu adalah 360.000. Lumayan besar ini. Bagaimana kalau kita invest 200 juta atau 300 juta, maka selisihnya juga akan bertambah 2 kali lipat ya. Namun catatan buat teman-teman ya, bukan berarti kita berinvestasi itu tidak ada resiko. Saya tunjukkan, ini adalah note khusus yang ada di project Yearn Finance ini ya. Project ini masih beta atau masih dalam tahap percobaan. Jadi kalau misalnya ya investasi itu kadang ada risikonya. Kalau misalnya kita berinvestasi kepada project yang abal-abal atau project yang sekiranya kita ragu, ya mending nggak usah, yang mending cari yang investasi yang aman ya, yang di bank lokal tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan profit yang besar dengan risiko yang besar, maka ya di sini tempatnya yang paling cocok, karena ya rate yang ditawarkan, keuntungan yang ditawarkan ya cukup besar, ada 9,46%, ada 14,25% ini ya per tahunnya. Nah, ini cukup besar sekali kalau TUSD ini. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, dan terima kasih.